Baik ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan pelatihan kita ya terkait dengan tahapan dan teknik mediasi ya. Nah, sangat menarik mungkin bagi Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan untuk penyelesaian ataupun pendampingan terhadap satu sengketa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya akan lanjut kepada tugas kami untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian. Nah, kami sendiri ya sudah mendapatkan sertifikat sebagai trainer ya dari Mahkamah Agung ya. Mungkin ini satu-satunya dokter gigi ya yang menjadi trainer ya yang berlatih di Mahkamah Agung ya. Jadi untuk menjadi trainer ini saya dapatkan pelatihan pada tentu November 2018. Nah, saya sendiri sebagai mediator sejak 2010 Bapak Ibu sekalian. Nah, ini beberapa yang lalu ya. Nah, hal yang penting perlu kita cermati di dalam proses jadi melakukan mediasi kepada para pihak, tentunya Bapak Ibu sekalian sebagai pihak ketiga yang netral ya. Yang pertama ya nanti saudara harus melakukan bagaimana perkenalan saudara kepada para pihak ya, meyakinkan ya bahwa saudara ini adalah sebagai pihak yang netral ya, tidak berat sebelah ya. Walaupun mungkin dalam konteks ini saudara agak sedikit kerepotan ya, karena apa ya? Karena mungkin dianggap oleh pihak pasien atau keluarga pasien ya sebagai pihak yang tentu berat pada posisi jadi profesi. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat apa saja di dalam memperkenalkan diri ya. Tentu yang pertama mediator harus memperkenalkan diri dan posisinya yang penting ya. Sampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian memiliki posisi yang netral. Nah, yang kedua tentu menjelaskan proses mediasi itu sendiri bagaimana ya. Inti utamanya tentu kalau kita menggunakan bahasa awam ya adalah proses penyelesaian ya sengketa yang dihadapi para pihak melalui musyawarah mufakat ya. Nah, ini tentu ya saudara juga jelaskan kapasitas saudara sebagai orang yang tidak berpihak dan tidak berwenang untuk mengambil satu keputusan karena Bapak Ibu sekalian bukanlah jadi hakim. Nah, mediator juga memberikan penjelasan kepada para pihak kalau satu ketika dimungkinkan adanya kaukus atau pertemuan terpisah ya, dan fungsinya untuk apa ya. Tentu pertemuan terpisah ini ya difungsikan untuk menggali kepentingan tersembunyi ya yang tidak bisa diungkapkan di hadapan satu sama lain. Nah, juga mediator harus menjelaskan hak pihak untuk menarik diri atau mengganti jadi mediator ya. Prinsipnya para pihak memilih kita itu secara sukarela ya. Oke. Mediator dan para pihak menyepakati ya aturan dasar dan jadwal mediasi ya, karena mungkin bisa jadi pertemuannya itu lebih dari satu kali ya kan. Mediasi memberikan ya kesempatan pada para pihak untuk bertanya. Nah, dalam konteks ini dipersilahkan ya secara terbuka, secara kekeluargaan untuk menyampaikan ya permasalahan yang mereka hadapi satu sama lain dan apa keinginan ataupun harapan yang diinginkan oleh masing-masing. Nah, pada statement of parties jadi nanti saudara dihadapkan pada para pihak ya, di mana pada waktu itu silahkan ya berikan kesempatan kepada para pihak dengan ya waktu yang sama agar kita tidak dipandang berat sebelah untuk menyampaikan ya apa yang menjadi masalahnya dan apa yang menjadi keinginannya. Nah, tentu ya seperti kita ketahui ya mendamaikan orang bersengketa itu tidak seperti layaknya diskusi orang yang netral-netral saja. Pasti satu ketika ada yang emosi, satu ketika ada yang tidak mau menyampaikan sebenarnya apa yang menjadi isi hati. Nah, saat Bapak Ibu sekalian menemukan hal seperti itu ya, silahkan nanti dibawa pada proses jadi kaukus ya. Sehingga suasananya bisa lebih nyaman dan tentunya aman ya. Nah,
ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu sekalian lakukan ya. Tentu mengusulkan perumusan agenda. Nah, dalam hal ini adalah penjadwalan ya. Karena di dalam ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016 kan kita sebagai mediator itu berhak untuk memberikan ya penilaian kepada para pihak tentang etika tidak baik ya, di mana punya konsekuensi hukum ya. Oke. Mediator menanyakan apakah ada usulan atau tambahan ya kepada para pihak tentunya ya. Menanyakan juga urutan agenda apakah sudah disetujui atau belum ya. Juga tentu ya menjaga supaya agenda ini relevan dalam menghadapi inti permasalahan ya. Jadi jangan sampai sudah dijadwalkan, nah tidak datang ya, atau sebaliknya ya saling melakukan hal yang serupa. Nah, dalam konteks ini tentu sangat merugikan ya baik para pihak pada maupun kita sebagai mediatornya. Karena apa? Waktunya menjadi apa? Jadi lama ya. Nah, ada juga ya nanti schedule dalam ini tentu saudara juga harus apa? Menjadi pendengar yang baik ya sebagai mediator itu. Jangan segera mengambil kesimpulan ya tanpa mengklarifikasi ya kasus-kasusnya secara lebih mendalam ya. Tentu pendalaman kasus ini jangan ditanyakan di hadapan para pihak ya. Sekiranya ya pertanyaan itu sensitif menimbulkan satu emosi ya. Ya kapan ya diadakan pertemuan terpisah itu untuk menggali secara lebih apa jadi mendalam. Tapi kalau kita pandang para pihaknya juga fan-fan saja di dalam menyampaikan ya oke, di hadapan para pihak satu sama lain itu diperbolehkan. Tapi kalau sekiranya muncul emosi ya yang mana ini merusak suasana, sebaiknya saudara lakukan pertemuan apa jadi secara terpisah. Ya, juga tentu dari apa yang kita dengar, kita mencoba untuk membuat apa jadi resume ya terkait dengan ya perkara ataupun masalah yang mereka hadapi. Untuk kemudian tentu kita harus memikirkan ya kira-kira pilihan penyelesaian apa jadi masalah yang mereka hadapi itu apa saja yang win-win solution ya, tidak memberatkan satu sama lain tapi berakhir dengan happy ya atau win-win solution. Nah, kaukus ini tadi ya. Nah, ini merupakan usaha penerobosan apa jalan buntu sekiranya komunikasi itu tidak lancar, ada sesuatu yang disimpan dan seterusnya tidak mampu mengungkapkan, lakukanlah ya secara pertemuan jadi terpisah empat mata ya. Nah, kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak ya. Artinya apa? Pihak yang lain itu tidak mendengarkan ya. Jadi bergantian nanti Bapak Ibu sekalian. Misalnya pihak rumah sakit versus pihak pasien ya. Pertama kita undang dulu misalnya pihak pasien ya. Kita dengarkan ya. Kita jadi kali lebih mendalam apa maksud dan keinginannya. Begitu juga nanti gantian ya dengan waktu yang sama pihak rumah sakit juga kita undang sedemikian rupa. Nah, setelah itu baru kita pertemukan kembali. Nah, ini digunakan tentu untuk menganalisa pilihan yang lain bersama pihak secara individu. Nah, di situ pun juga Bapak Ibu sekalian bisa ya mencoba untuk menyampaikan terkait alternatif apa yang mungkin ya bisa membantu para pihak untuk menyelesaikan ya sengketa yang mereka hadapi. Nah, sebagai catatan ya Bapak Ibu sekalian, jadi kaukus ini bisa dilakukan berkali-kali ya, tidak hanya satu kali ya. Oleh karena itu ya manfaatkan tahapan jadi kaukus itu secara jadi optimal ya. Nah, menarik ya kalau Bapak Ibu sekalian kebetulan ya menemukan fakta-fakta atau bukti-bukti hukum. Nah, saran saya fakta atau bukti hukum itu ya jangan dideklar di hadapan para pihak ya. Tapi saat kaukus untuk kepentingan apa? Tentu untuk kepentingan jadi negosiasi. Yang tadinya punya pengharapan terlalu tinggi ya kalau melihat misalnya dokumen hukumnya itu tidak mendukung, maka tentu dia akan turun. Begitu juga sebaliknya ya. Oke.
Nah, setelah tentu kaukus ya para pihaknya kembali ya dihadapkan pada kita sebagai mediator ya. Nah, nanti kita coba fasilitasi proses tawar-menawarnya ya. Tentu tadi berbekal ya beberapa informasi yang telah kita dapatkan ya saat apa pertama statement dari para pihak, yang kedua saat apa jadi kita kaukus. Tapi prinsipnya ya kesepakatan itu ya harus berasal dari apa jadi para pihak. Kita hanya sebagai fasilitator saja ya, memfasilitasi, menstimulasi, tentunya mengedukasi ya. Tapi keputusan sekali lagi ya dikembalikan apa kepada para pihak. Oleh karena itu ya kalau kebetulan nanti kita sudah bisa merumuskan poin-poin yang menjadi kesepakatan ya, ya kita membantu merumuskan aja ya kan itu. Maka ya berikan kesempatan kepada para pihak itu untuk tetap mempelajari kembali ya. Kita terbuka terhadap usulan, keinginan perubahan yang tentu mengakomodir keinginan daripada para pihak. Nah, ini pada poin agreement atau kesepakatan ya. Ya, seperti tadi saya katakan ya, saudara-saudara harus selalu apa jadi memahamkan ya poin-poin yang disepakati dan konsekuensi yang muncul ya dari poin kesepakatan itu. Jangan sampai ada para pihak yang tidak paham ya. Maka tentu ya gunakan ya bahasa yang dipahami oleh para pihak ya. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin salah satu pihak tidak paham ya. Misalnya saudara akan mengatakan wah agreement, kaukus dan lain sebagainya ya. Nah, oke ya, di dalam poin-poin harus gunakan bahasa yang tadi dipahami oleh para pihak. Nah, kesepakatan tertulis dapat ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Nah, ini nanti kalau sudah poin-poinnya disepakati ya, tentu berdasarkan terminologi dari Perma nomor 1 tahun 2016 ini disebut sebagai kesepakatan perdamaian ya. Ingat kesepakatan perdamaian itu yang tanda tangan siapa? Para pihak dan apa jadi mediator. Nah, oke ya, itu sekilas terkait dengan kesepakatannya. Dan kesepakatan perdamaian itu Bapak Ibu sekalian bisa dikuatkan menjadi akta perdamaian dengan cara gimana? Di daftarkan ke pengadilan ya, di mana nanti pengadilan akan menganalisa ya, dan kalau memenuhi persyaratan akan ditetapkan melalui putusan pengadilan menjadi akta perdamaian ya. Akta perdamaian itu sifatnya ya akhir dan mengikat ya, jadi tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun apa jadi luar biasa. Nah, ini beberapa norma dasar dari mediator yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu sekalian ya. Tentu ya yang terpenting di sini ya perlu saya garis bawahi karena mediator itu proses mediasi itu sifatnya tertutup ya, maka ya kerahasiaan itu harus dijaga ya. Yang kedua, seandainya proses mediasi ini apa gagal ya, maka semua dokumen ya, semua catatan, semua apa pernyataan ya tidak bisa digunakan untuk memberikan kesaksian pada proses litigasi di pengadilan ya, termasuk mediatornya ya, tidak boleh menjadi taruhlah apa jadi kuasa hukumnya dan seterusnya atau sebagai saksi dan seterusnya. Nah, ini beberapa kasus ya yang nanti mungkin sebagai ilustrasi untuk Bapak Ibu sekalian apa jadi berlatih ya. Ini ada ya seperti ini yang ini kasus pencabutan gigi ya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian ya kita lihat nah, apa keuntungan proses mediasi dibanding proses litigasi. Tentu yang pertama ya fleksibel ya mediasi karena apa? Jadwalnya ditentukan oleh para pihak. Nah, kalau litigasi kan yang menentukan adalah pengadilan ya, sehingga mau tidak mau kita harus mengikuti ya jadwal yang ada di pengadilan. Nah, kecepatannya tentu lebih cepat dibanding proses litigasi. Nah, proses litigasi di pengadilan itu rata-rata membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan ya dengan 12 kali apa jadi persidangan. Itu pun ya kalau tidak ada banding ya
peninjauan kembali ataupun apa jadi kasasi, ya. Terus rahasia. Kenapa kok rahasia? Tadi saya sampaikan sifatnya tertutup. Kalau litigasi sifatnya terbuka sehingga bisa diekspos di media massa dan seterusnya, ya. Biayanya ya tentu lebih murah, ya. Terus kalau kita lihat ada tidaknya bantuan pengacara pada proses mediasi tidak mengharuskan, tapi pada proses litigasi di pengadilan harus didampingi oleh apa jadi pengacara. Nah, dapat tidaknya memelihara hubungan, tentu proses mediasi bisa. Karena apa? Diselesaikan dengan pendekatan win-win solution, bukan menang atau kalah. Nah, kalau proses litigasi, endingnya tidak pernah draw, ya. Pasti salah satu menang, satu kalah, ya kan itu. Nah, oke, pemegang hak untuk melakukan prosedur adalah para pihak. Kalau litigasi adalah pengadilan. Nah, isi penyelesaiannya ya pada proses tentu mediasi ya adalah apa jadi win-win solution ya, sedangkan pada proses litigasi menang atau kalah ya. Baik ya, ini ada 2 kasus ya, ini kasus pertama ya, nanti silahkan dibagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok ganjil mengerjakan kasus pertama ya, dan kelompok genap nanti mengerjakan kasus kedua, di mana nanti Bapak Ibu sekalian setiap kelompok role play atau main peran itu ya terdiri dari 3 orang ya, di mana 1 orang memerankan mediator ya, 1 pihak rumah sakit, 1 pihak apa jadi pasien ya sebagai para pihaknya. Nah, nanti silahkan ya Mbak Leni dan Mas Iwan akan membagi kelompoknya dan kita nanti akan evaluasi, kita lihat ya kan kita datangi ke rumah masing-masing ya. Nanti jam 1 saya akan memberikan ulasan setelah selesai mewisuda sarjana kedokteran gigi Universitas Islam Sultan Agung Semarang ya. Selamat mengerjakan, sukses selalu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.